Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Masruroh, SPD, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Aliyah Kiai Haji Syafi'i, Pekalongan. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang dengan nomor peserta 875 205 008 6076. Kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Iya, oke. Sebelum pembelajaran saya akan tanyakan dulu, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Lengkap, Bu. Alhamdulillah, kalian sehat semuanya ya. Jadi bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke, semoga dengan bacaan doa tadi acara pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelum ke materi pembelajaran, kita semangati dulu dengan yel-yel ya. Yel-yel yang sudah biasa saya sampaikan ke kalian. Gitu ya. Oke, siap semuanya? Siap. Oke. Bahasa Indonesia. Ini bahasaku, jati diriku, bahasa pemersatu. Oke, kalian hebat, tepuk tangan. Semoga dengan yel-yel tadi kalian bisa lebih bersemangat mengikuti pembelajaran, gitu ya. Oke, materi sebelumnya Ibu sudah jelaskan tentang struktur dan kebahasaan teks berita. Sekarang untuk menguji pemahaman kalian tentang materi terdahulu, Ibu akan tanyakan beberapa materi yang sudah berlalu. Oke, sekarang coba saya tanya struktur teks berita. Siapa yang mau jawab? Oke, Mbak Nurul. Ada 4, Mm-hmm. head, neck, body, ekor. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Mbak Nurul. Pertanyaan berikutnya, aspek kebahasaan. Siapa yang mau jawab? Oke, Mbak Zahrani, apa jawabannya? Kalimat simpleks, kalimat kompleks, pronomina, dan konjungsi. Oke, bagus. Tepuk tangan lagi buat Mbak Zahrani. Masih siap dengan pertanyaan? Masih ya, tetap semangat. Oke, berikutnya. Pertanyaan berikutnya, unsur berita. Siapa yang mau jawab? Oke, Salma, jawabnya apa? Unsur-unsur berita ada 6. What, who, where, when, why, dan how. Oke, bagus Mbak Salma. Kalian semuanya hebat ya. Oke. Satu lagi nih. Tadi 5W 1H itu kan istilah dalam bahasa Inggris ya. Sebenarnya di bahasa Indonesia ada istilahnya. Apa ya istilah dalam bahasa Indonesianya? Oke, Mbak Nisrina, apa Mbak? Istilah dalam bahasa Indonesia biasa disingkat dengan adik Simba. Singkatannya apa ya? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Oke, bagus semuanya. Jadi saat kalian membuat berita, yang harus kalian perhatikan adalah unsur berita. Jadi saat kalian menentukan tema, oh saya mau tema tentang proklamasi misalkan, mau tema tentang kemerdekaan, kalian harus tahu dulu tentang apanya, siapanya, kemudian di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana ya. Jadi 6 hal itu sebagai kunci untuk membuat suatu berita, gitu ya. Oke. Nah, untuk memantapkan pemahaman kalian tentang teks berita, Ibu sudah persiapkan tes diagnostik ya. Tes diagnostik
ini berupa ice breaking dalam bentuk game edukasi. Game edukasi hari ini yang saya gunakan adalah aplikasi Woodwall. Oke, untuk linknya sudah saya bagikan di grup WA. Silahkan kalian cek kembali, kemudian kalian mainkan dari sekarang ya. Permainan dimulai. Oke. Tidak ada kesulitan ya Mbak ya? Oke, sudah selesai semuanya? Sudah ya? Oke, sekarang kita lihat. Nah, sudah terlihat ya. Urutan pertama, Vina Naila. Yang kedua, Alia. Dan yang ketiga, Arina Farodisal Jinani. Ya? Sudah ya? Di situ sudah nampak 10 terbesar. Gitu ya. Oke. Nah, waktunya berapa itu? 3 menit 8 detik. Hebat ya. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Vina. Oke. Oke. Nanti lain kali kita bermain lagi dengan aplikasi yang lainnya. Gitu ya. Tetap semangat ya. Oke. Berikutnya. Nilai yang kalian peroleh ini menunjukkan bahwa kalian sudah mampu menguasai materi terdahulu. Gitu ya. Karena ini menjadi dasar ya. Bekal dasar untuk mengikuti materi selanjutnya. Materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang menulis teks berita. Sebelumnya saya akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini terlebih dahulu. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran project based learning, peserta didik dapat menulis gagasan untuk dalam bentuk teks berita secara logis, kritis, dan kreatif gitu ya. Jadi kalian dituntut mampu menulis berita secara logis, kritis, dan kreatif gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya jelaskan ruang lingkupnya. Ruang lingkup materi kita kali ini ada 3. Yang pertama, saya akan sampaikan tentang langkah-langkah menulis ya. Untuk bisa menulis kalian harus tahu langkahnya. Yang berikutnya, kalian akan praktek menulis. Dan yang terakhir, kalian akan mempresentasikan hasil karya kalian dalam bentuk video liputan. Gitu ya. Oke, sekarang saya jelaskan langkah-langkah. Nah, kenapa pembelajaran teks berita itu penting? Ya, alasannya adalah karena kalian sering ya lihat berita di YouTube ya. Oke, lihat di YouTube atau di televisi pemberitaan. Nah, sebuah berita itu tidak boleh hanya berisi liputan saja, tetapi harus dilengkapi dengan informasi terperinci yang menarik dan komunikatif. Nah, gimana membuat sebuah berita itu komunikatif dan menarik? Tentunya harus memenuhi syarat-syarat sebuah berita. Syarat sebuah berita tentunya harus sesuai dengan strukturnya. Jadi di dalam sebuah berita harus ada
judulnya, kemudian harus ada head, kemudian neck, body, dan ekor gitu ya. Total dengan judul ada 5 gitu ya. Nah, kelima hal ini kalian bisa tahu melalui pembelajaran teks berita. Gitu ya. Oke, lanjut. Dilihat kembali di struktur berita yang tadi saya sampaikan itu ada sifatnya ya, artinya semakin ke bawah makin kurang penting. Bentuknya piramida terbalik. Jadi yang paling penting itu judul, setelah itu head, neck, body, baru ekor. Karena ekor itu hanya berupa data tambahan. Berikutnya, langkah menulis ya. Ini yang akan kita lakukan hari ini. Pertama, sebelum kalian menulis sebuah teks berita, kalian harus cari sumber beritanya terlebih dahulu. Setelah itu kumpulkan fakta. Fakta-faktanya dikumpulkan. Setelah itu baru tulis rancangan berita. Dan terakhir sunting isi berita. Oke. Di sini sudah saya sediakan Untuk contoh aksi berita. menerbangkan Silahkan balon disimak. udara secara liar, Pemkot Pekalongan memfasilitasi tradisi tahunan itu melalui festival balon udara. Bedanya jika balon udara liar dilepas begitu saja ke udara, kalau di festival, balon udara diikat menggunakan tali sehingga tidak membahayakan jalur penerbangan pesawat. Inilah pemandangan langit Pekalongan, Jawa Tengah, tanggal 8 bulan Syawal 1444 Hijriah, bertepatan dengan 29 April 2023. 92 balon udara berbagai jenis dan ukuran diterbangkan dalam Festival Balon Udara Tambat 2023 di Stadion Hugeng. Semoga yang menjawab. Pemerintah Kota Pekalongan melestarikan tradisi tahunan sejak zaman Belanda ini menjadi festival yang sudah 3 kali digelar. Hal ini untuk menghindari penerbangan balon udara secara liar yang bisa membahayakan jika terjadi letusan dan juga bisa mengganggu jalur penerbangan pesawat. Tercatat 70 balon udara diterbangkan liar selama Lebaran. Kalau kita melihat masih banyak ya, mungkin sudah 70 ya, padahal 70. Padahal kita sudah menyita banyak juga, ada dokumentasi di masing-masing Babinsa, Babin Kamtipnas. Nah ini jadi evaluasi kita. Airnav mencatat 3 laporan pilot yang terganggu balon udara liar di wilayah udara Kota Pekalongan. Ini menurun dibandingkan tahun lalu yang berjumlah 15 laporan. Dan ini perlu diingatkan, ini akan menjadi informasi secara internasional, tidak hanya Indonesia, dan nanti itu menjadi catatan secara internasional bahwa sebenarnya aman nggak sih penerbangan di Indonesia. Ini yang kita jaga, oleh Airnav kita jaga bahwa jangan sampai informasi itu menjadi catatan secara internasional. Selanjutnya, Pemkot bersama DPRD berencana menerbitkan peraturan daerah tentang larangan penerbangan balon udara liar agar masyarakat menjadi lebih sadar. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Rizky Kurniawan, Media Group Network. Oke. Tadi kalian sudah menyimak contoh berita. Sekarang saya ingin menanyakan ke kalian tentang isi berita tersebut ya. Tadi peristiwa apa yang terdapat dalam berita? Festival balon udara. Oke, festival balon udara. Berikutnya, selain festival ya, tadi ada festival. Di mana itu? Di mana Mbak Salma? Di Stadion Hugeng. Di Stadion Hugeng. Oke. Berikutnya sudah ada apa, di mana? Sekarang saya tanyakan siapa penyelenggaranya? Iya, Pemerintah Kota Pekalongan. pemerintah Kota Pekalongan. Kita sudah mengantongi 3 informasi. Ada apa? Ternyata ada festival balon udara. Di mana? Di Stasiun Hugeng. Siapa penyelenggaranya?
pemerintah Kota Pekalongan. Nah, masih kurang 3 lagi ya tentang mengapa festival itu diadakan. Karena untuk mencegah penerbangan balon udara liar yang dapat mengganggu jalur pesawat. Iya, kalian sudah paham betul tentang sebuah berita. Sekarang saatnya kalian membuat teks berita, gitu ya. Nah, tema yang diangkat untuk menulis kali ini masih tema seputar tentang kegiatan yang diselenggarakan di sekolah kita, ya. Kenapa? Biar kalian lebih mudah mencari sumber informasi dan kalian juga masuk dalam kegiatan tersebut ya. Kalian sekaligus bisa menjadi narasumber dari isi berita. Oke. Di sini saya bagikan LKPD-nya untuk kelompok 1 silahkan, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Silahkan dibuka, dikerjakan sesuai dengan data yang ada di LKPD masing-masing. Silahkan berkelompok Mbak, berdiskusi tentang kegiatan sekolah, kira-kira kegiatan apa yang ingin kalian angkat ya. Banyak peristiwa di sekolah ya. Di sekolah itu ada parade gunungan, kalian pernah ikut ya yang parade gunungan saat HAP Kemenak itu. Terus juga ada festival bulan bahasa, itu juga ada festival kuliner gitu ya. Terus ada juga drama ya, pertunjukan drama. Nah, itu bisa kalian angkat menjadi sebuah teks berita. Oke ya. Ada kesulitan, Mbak? Tidak ada yang bingung ya? Oke, sudah paham semuanya ya. Mana yang bagian dari head, mana yang neck, mana yang body, dan mana yang ekor ya. Jadi kalau head itu hal terpenting. Kemudian kalau neck itu informasi penting. Kalau body nanti diisi tentang mengapa dan bagaimana. Kalau ekor data tambahan. Oke. Yang sini ada masalah? Sudah paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Bisa semuanya ya. Oke. Sudah hampir selesai ya Mbak ya? Oh iya, bagus. Sebelah sini. Udah sampai bagian mana? Udah sampai ekor, bagus sekali. Oke. Sebentar lagi kalian akan menyelesaikan teks berita. Kalau sudah selesai, bisa dikumpulkan. Sudah? Oke, terima kasih. Oke. Teks yang sudah kalian buat ini, nantinya kalian akan ubah menjadi sebuah video liputan gitu ya. Kalian sudah biasa belajar tentang Canva, kalian juga sudah belajar tentang CapCut. Kalian bisa gunakan 2 aplikasi tersebut untuk membuat video liputan. Di LKPD ini juga sudah tertera tata cara membuat video liputan. Sudah ada di LKPD 3 ya, lembar kegiatan peserta proyek 3 ya. Jadi nanti caranya seperti apa? Teks berita yang sudah kalian buat ini, kalian rekam dulu menggunakan aplikasi Canva. Kalian sudah biasa lakukan ini ya. Nanti setelah direkam, baru kalian masukkan di
aplikasi Canva, unggah hasil rekaman video rekamannya, kemudian unggah juga intro, yang namanya berita ada intronya ya, masukkan intronya, kemudian juga unggah prolognya ya. Di sebuah berita pasti ada prolognya. Prolog itu kira-kira yang seperti apa? Coba Mbak Dinda, prolog. Selamat pagi pemirsa, Warta Mahasiswa kembali menyapa Anda dengan berita teraktual dan terpercaya. Saya Dinda Putri Utami, berikut liputannya untuk Anda. Iya, itu contoh prolog. Tepuk tangan dulu untuk Dinda. Oke, kalian sudah paham, kalian nanti video prolognya. Jadi pertama masukkan intronya, kemudian video prolognya, kalian cari video backgroundnya. Ya, kalian cari video backgroundnya, kemudian kalian juga masukkan tadi unggahan video rekamannya, ya, video rekaman isi berita tadi yang sudah direkam diunggah juga. Setelah itu digabungkan menjadi satu, jadilah sebuah liputan berita, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, Warta masih kembali menemani Anda dengan berita teraktual dan terpercaya. Bersama saya Adina Faradisa Jinani, berikut liputannya untuk Anda. Apakah kalian sudah selesai membuat videonya? Oke, kalau kalian sudah selesai, setelah ini kita akan lanjutkan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, Warta masih kembali menemani Anda dengan berita teraktual dan terpercaya. Bersama saya Atina Paradisal Jinani, berikut liputannya untuk Anda. Ribuan warga antusias ikuti parade gunungan terbesar dan karnaval becak hias kerukunan umat di Kota Pekalongan. Dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-77, Kemenak Kota Pekalongan mengadakan parade gunungan yang diikuti seluruh MTS dan MA di wilayah Pekalongan. MA Kiai Haji Syafi'i sebagai bagian dari Kemenak Kota Pekalongan ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan parade gunungan dengan menampilkan marching band dan diiringi tarian. Kegiatan ini mengambil finish dan start di lapangan Mataram. Pantauan di lokasi sedikitnya terdapat 68 gunungan yang dikirap melewati rute lapangan Mataram, Jalan Wilis, Jalan Sriwijaya, Jalan Selamat, dan kembali lagi ke Mataram. Parade gunungan yang diikuti oleh guru, pelajar, dan organisasi keagamaan ini berlangsung sangat meriah. Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan becak hias yang diikuti oleh siswa MI dan Taman Kanak-kanak, serta gerak jalan kerukunan umat beragama di Kota Pekalongan. Door prize yang disediakan panitia dengan hadiah utama umroh ini semakin membuat ribuan warga antusias mengikuti dan menyaksikan parade gunungan meski harus berdesak-desakan. Gunungan berisi snack, sayur mayur, dan buah-buahan ini turut menjadi rebutan warga usai kegiatan parade. Kegiatan parade ini diharapkan dapat semakin mempererat jalinan kerukunan umat beragama di Kota Pekalongan. Atina Paradisal Jinani, Warta Mahasyi melaporkan. Selamat pagi pemirsa, Warta masih kembali menemani Anda dengan berita teraktual dan terpercaya. Saya Konita Nurul Ifadah, berikut liputannya untuk Anda. Peringati Hari Pahlawan, MA Kiai Haji Syafi'i gelar drama perjuangan bertajuk Untukmu Pahlawanku sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Bertempat di halaman Madrasah Aliyah Kiai Haji Syafi'i Pekalongan, lebih dari 30 siswa mengikuti drama kolosal perjuangan. Aksi ini menceritakan sejarah perlawanan rakyat Indonesia dalam melumpuhkan pasukan penjajah, peristiwa penindasan, penganiayaan, dan pertumpahan darah di berbagai daerah merupakan peristiwa penting di tahun 1945. Pengkhianatan penjajah yang tak kunjung menyerahkan kedaulatan
meski Bung Karno telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, menyulut semangat rakyat untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Dengan hanya bersenjatakan bambu runcing, rakyat Indonesia pantang menyerah, terus bangkit melawan penjajah. Drama kolosal yang disaksikan ratusan siswa ini mampu membangkitkan empati yang tinggi. Iringan musik yang menyayat hati membuat para siswa terlalut oleh suasana, bahkan sampai menitikkan air mata. Aksi ini dimaksudkan agar para siswa mampu menjiwai semangat kepahlawanan dan membangkitkan semangat para siswa untuk mengisi kemerdekaan dengan prestasi yang gemilang. Angkat topi untuk para siswa yang telah memainkan drama dengan penuh penghayatan. Melalui drama perjuangan ini, diharapkan para pemuda semangat dan bangkit untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Konita Nurul Ifada, Warta Mahasyi melaporkan. Selamat pagi pemirsa, Warta Mahasyi kembali menyapa Anda dengan berita teraktual dan terpercaya. Bersama saya Dinda Putri Utami, berikut liputannya untuk Anda. Dalam rangka memperingati Bulan Bahasa, MAK Haji Syafi'i menggelar Festival Bulan Bahasa dengan berbagai rangkaian kegiatan seni dan kuliner. Kegiatan festival dimulai sejak tanggal 27 hingga 30 Oktober, meliputi kegiatan Mahasiswa Got Talent yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober. Di antaranya yaitu lomba menyanyi, musikalisasi puisi, pidato, dan bercerita. Sedangkan pada tanggal 29 Oktober digelar Mading Competition yang meliputi artikel, cerpen, puisi, anekdot, poster, cergam, teks prosedur, dan kaligrafi. Dan sebagai puncak acaranya yaitu festival kuliner yang digelar pada hari Ahad tanggal 30 Oktober dari pukul 8 pagi hingga 12 siang yang menyajikan beragam makanan dan minuman tradisional. Acara sangat meriah diikuti siswa-siswi MAK Haji Syafi'i, dimeriahkan juga pentas seni dan pojok baca. Festival kuliner ini disajikan dengan penjualan voucher seharga Rp2.500 hingga Rp5.000 per lembarnya, yang dapat dibelikan jajanan tradisional serta disediakan door prize. Selain diperuntukkan bagi siswa-siswi, acara ini juga dibuka untuk umum. Banyaknya pengunjung membuat 1.000 kupon yang disediakan oleh panitia ludes dalam sekejap. Pihak sekolah memberikan subsidi Rp5.000 sebagai modal untuk siswa yang membuka stand agar bisa membuat aneka kuliner dan semua akan dinilai dari berbagai kriteria. Sedangkan hasil penjualan nantinya akan menjadi hak siswa peserta festival. Kegiatan ini diharapkan menjadi bentuk penangkal kegiatan negatif di kalangan remaja yang marak dari sosmed. Dinda Putri Utami, Warta Mahasyi melaporkan. Kalian sudah mempresentasikan hasil kalian. Bagaimana kira-kira hasil proyek kalian semua? Bagus tidak? Bagus. Oke, apakah kalian senang hari ini? Senang. Oke, kalian hari ini bisa belajar banyak hal ya. Oke, sekarang saya mau tanyakan refleksi kalian terkait pembelajaran kali ini. Siapa yang ingin menyampaikan refleksi? Oke, Mbak Dinda. Saya bahagia Bu karena hari ini saya bisa belajar mengenai kaidah kebahasaan dari teks berita dengan bermain dengan menggunakan woodwall. Oke, ada permainan woodwall. Berikutnya, siapa lagi yang ingin menyampaikan refleksi? Mbak Nurul. Saya bahagia Bu karena mendapat wawasan baru tentang tata cara membuat berita yang menarik dan komunikatif. Oke, bisa membuat berita yang menarik sekaligus komunikatif. Oke, siapa lagi kira-kira yang ingin menyampaikan refleksi? Mbak Nela. Oke. Hari ini saya bahagia karena saya bisa belajar membuat video liputan berita melalui aplikasi Canva. Oke, bisa membuat liputan video melalui aplikasi Canva ya. Jadi hari ini kita belajar 3 hal ya. Ada permainan woodwall, kemudian ada praktek menulis berita,
dan terakhir membuat video liputan gitu ya. Semoga harapan kalian ke depan yang ingin jadi presenter terkenal bisa terwujud gitu ya. Karena hari ini kalian sudah belajar tentang tata cara membuat liputan. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Pembelajaran saya akhiri. Sebelum pembelajaran saya akhiri, saya akan sampaikan materi selanjutnya. Untuk materi berikutnya masih tentang materi berita. Kalau hari ini kalian praktek menulis dan membuat video secara berkelompok, pertemuan berikutnya kita akan latihan membuat video berita secara individu gitu ya. Itu saja mungkin materi pembelajaran yang bisa saya sampaikan hari ini. Sebelum pembelajaran hari ini diakhiri, mari kita berdoa bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu hal yang harus kalian ingat, bahwa di dunia ini banyak hal yang bisa kita informasikan ya. Hasil informasi yang kita sampaikan ini tentunya harus faktual dan aktual, terkini dan terpercaya, sahih gitu ya. Tawasau bil haq wa tawasau bis sob ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, menyampaikan kebenaran gitu ya. Jadi intinya setiap manusia itu harus mendatangkan kemanfaatan. Kemanfaatan yang bisa kalian lakukan adalah memberikan informasi terbaik demi kemaslahatan umat gitu ya. Khairunas anfa'uhum linnas, itu yang harus digarisbawahi. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Pembelajaran saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.